Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, saat ini sedang ramai tentang mudik lebaran. Saya akan sampaikan tentang pulang kampung dan sumur tua. Mengambil hikmah dari sumur tua yang ada di kampung kita. Ketika kita pulang kampung, maka kita teringat akan ketupat, opor ayam, sayuran, pecel, lontong, dan aneka makanan yang dihidangkan oleh ibu kita. Begitu lezatnya makanan ibu di lidah kita, karena sebagai anak yang sejak kecil menikmati hidangan ibu kita, sehingga rasa masakan ibu kita tiada bandingnya, kelezatan dibanding masakan siapapun juga. Salah satu hal yang mengingatkan kita, sahabat sekalian, yaitu sumur tua. Sumur tua ini mengingatkan kita betapa ia adalah sumber kehidupan kita. Ia yang memberikan kehidupan kita. Ia adalah sumber air untuk masak, sumber air untuk minum, sumber air untuk mandi, mencuci pakaian, dan segala keperluan ibu kita, keperluan kita, keperluan keluarga kita. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa tubuh manusia dewasa 50-60%-nya adalah air, dan di kampung kita mendapatkan air itu adalah dari sumur tua itu. Untuk apa sumur? Untuk apa air yang kita ambil dari sumur? Ia sangat bermanfaat bagi kesehatan, untuk kulit, untuk pencernaan, stabilitas tubuh, dan lain-lain. Kebutuhan air kita dicukupi dari sumur tua itu. Kalau kita mengingat Rasulullah yang mengajarkan prinsip kebutuhan perut kita, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara untuk bernafas, maka sesungguhnya sepertiga kehidupan kita diambil dari sumur tua itu. Sahabat sekalian, kita mencoba untuk mengambil hikmah yang lain dari sumur tua itu. Kalau saja kita ibaratkan bahwa sumur tua itu adalah sebagai sumber ilmu, maka bagaimana air itu adalah ilmunya? Sungguh, ketika sumber ilmu itu diambil manfaatnya, diambil ilmunya, disebarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan terus bertambah, akan terus mengalir, akan terus bersumber kembali, bukannya hilang. Sehingga air yang diambil semakin banyak, maka sumbernya akan datang kembali dengan air yang baru, ilmu yang baru. Begitulah gambaran ilmu yang bermanfaat. Ketika kemudian diberikan kepada orang lain, maka ia akan menjadi pelekat pemahaman bagi pemilik ilmu dan kemanfaatan bagi orang yang mendapatkan ilmu. Karena itu sebarkanlah ilmu, jangan dipakai untuk diri sendiri, karena dia tidak akan pernah ada manfaatnya ketika sebelum diberikan kepada orang lain. Yang kedua, kalau sumur itu ibaratkan adalah sumber kebajikan, maka ketika kebajikan yang ada di dalam diri kita ini kita berikan kepada orang lain,
maka sesungguhnya ia akan memberikan kebaikan yang banyak dan kebajikan untuk diri kita sendiri. Ketika sumur itu diambil airnya, entah dengan timba, entah dengan pompa, atau dengan cara yang lain, maka sesungguhnya ia akan membersihkan dan memperbaiki kebajikan daripada diri kita sendiri. Kebajikan yang ditebar, kebajikan yang disebarkan, maka ia akan bermanfaat bagi pemilik kebajikan. Yang ketiga, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa air yang mengalir adalah air yang suci dan menyucikan. Air yang tergenang tanpa pernah diambil dan tidak pernah mengalir, maka ia akan menjadi sumber penyakit. Ketika air sumur itu tidak pernah dimanfaatkan, maka kita bisa melihat sumur tua itu begitu keruh dan mungkin saja banyak penyakit di sana. Karena itu, ketika keistimewaan yang kita miliki ini tidak pernah terbagikan kepada orang lain, tidak pernah bermanfaat bagi orang lain, maka keistimewaan itu pun tidak memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kotoran-kotoran yang ada di dalam sumur, entah itu kerak lumut atau debu atau kotoran-kotoran lain, ketika tidak pernah diambil airnya, maka sumur itu akan semakin anyir, semakin bau, semakin kotor, dan bahkan sumber-sumber air akan tertutup oleh lumut-lumut yang tidak pernah diserap airnya ke atas. Karena itu setiap beberapa saat banyak orang kampung yang menguras sumurnya agar airnya menjadi baru. Inilah sahabat sekalian, bahwa sumur adalah sumber ilmu, sumber kebajikan, dan juga sumber keistimewaan, maka ia harus diberikan kepada orang lain. Ketika seseorang itu memiliki ilmu, memiliki kebajikan, memiliki keistimewaan sebagaimana sumur, maka ia tidak perlu berjalan pun orang akan datang mencari kebutuhannya, mencari airnya, mencari sumber ilmunya, mencari kebajikannya, dan mencari keistimewaannya. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian kita tidak memiliki apapun, faqidus syai' la yu'ti, tidak mempunyai apa-apa, tidak mungkin membagikan apa-apa, apalagi dicari oleh orang lain. Karena itu ada yang membuat sebuah konsep hidupnya bahwa sebagai sumber ilmu atau sebagai sumur itu tidak harus berjalan mencari murid, tetapi murid akan mencari gurunya, mencari sumber ilmunya. Karena itu sebagai para pencari ilmu, kita harus mencari sumur yang terbaik, sumur dengan sumber yang terbaik. Terakhir, sahabat sekalian, bahwa ketika kita belajar tentang sumur, maka ketika Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikannya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentuan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah 103. Ketika kita diambil kebaikan kita, jangan merasa bahwa itu akan hilang, akan tetapi itu sesungguhnya adalah kebaikan bagi diri kita dan membersihkan diri kita. Dari Abdullah bin Salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim,
Sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Semoga kita banyak memberikan manfaat dan kebaikan dan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.